warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Arifin, Pak Adis, Pak Rosidi, Pak Denny, dan rekan-rekan semua. Sekali lagi terima kasih saya sudah diundang untuk ke forum group discussion ini. Bahwa memang kita ada perubahan paradigma ya sedikit ya. Dengan sekarang mau nggak mau kita akan lihat bahwa beda antara physical dan digital itu udah semakin blur. Terutama untuk generation Z ya, mungkin teman-teman yang udah nyoba VR, AR, extended reality, even apapun lah yang bentuk digitalisasi itu udah semakin lumrah saat ini dibandingkan dengan sebelumnya. Mungkin saya tambahkan sedikit ya, yang menarik juga adalah dari sisi operator dan sisi kita pengguna juga, traffic itu tetap naik terus menerus. Terakhir dari Ericsson Mobility Report, traffic growth itu double dalam 2 tahun terakhir. Artinya apa? Terutama mungkin saya bilang adalah COVID terutama ya. Dulu kita di kantor, sekarang kita di rumah, trafficnya mungkin sedikit bergeser ke rumah, tapi kemudian penggunaannya jadi lebih besar. Kebutuhan operator untuk terus-menerus meet traffic growth ini sangat besar. Kalau enggak, performance akan turun, kan simpelnya begitu ya, kalau secara logiknya. Jadi operator harus terus invest, teknologi harus terus dikembangkan, teknologi yang dengan G yang paling terakhir itu akan memberi spectral efisiensi yang lebih bagus. Saat ini kita ada di 4G, sebentar lagi semoga kita ada di 5G, akan semakin besar dengan spektrum dirilis. Dan kedepannya tadi Pak Rosidi sempat bilang, sekarang udah mulai ada riset untuk 6G. Mau nggak mau, teknologi itu akan bermanfaat untuk operator dan untuk pengguna, terutama ya itu tadi karena growth-nya terus-menerus bertambah. Nah yang menarik juga adalah kita lihat 5G subscription itu ternyata sangat cepat, jauh lebih cepat dibandingkan dengan 4G take up. Take up maksudnya kita lihat berapa user yang berpindah dari teknologi sebelumnya ke teknologi yang sekarang. Jadi itu butuh hampir bisa dibilang itu 2 tahun lebih cepat dibandingkan dengan 4G. Nah ini yang paradigma yang saya bilang dari mulai generasinya Pak Rosidi tadi dari 1G, 2G, sampai sekarang kita di 4G, nantinya akan 5G, dimana kita lihat dulu cuman voice, kemudian SMS, kemudian data ketika 3G, datanya semakin bagus ketika 4G, sekarang orang udah mulai memakai untuk augmented reality, akan semakin banyak nanti penggunaan augmented extended reality di 5G. Kemudian kita lihat 6G nanti itu ya seperti saya bilang beda antara digital dan reality, physical dan digital itu akan semakin blur ya, akan semakin kabur gitu. Dengan penggunaan nanti virtual reality, intelligent machine, intelligent sense dan lain-lain. Apa aja sih consumer trend yang kita lihat yang akan terjadi 10 tahun ke depan, which is itu di 2030. Itu ada Internet of Sense, Intelligent Machine, Every Space Plaza, kemudian Life in Climate Impacted Features. Ini yang saya akan coba kasih gambaran, ini loh yang dibayangkan oleh mungkin ini generation Z sekarang ya. Apa yang mungkin akan terjadi 10 tahun yang ke depan. Semoga ini menjadi inputan, menjadi insight buat teman-teman terutama untuk penyusunan rencana jangka panjang ini 2030 ataupun 2045. Dari sini sebenarnya kita bisa lihat bahwa kebutuhan untuk internet connectivity itu akan semakin besar. Karena semakin banyak nanti akan bisa terhubung, termasuk juga sensor, termasuk juga sense, termasuk juga mesin dan lain-lain. Nah ini yang saya bilang tadi, kita sampling 15.000 di urban area, termasuk salah satunya adalah Jakarta. Jadi ada beberapa kota yang kita lakukan sampling. Helsinki, Los Angeles, Tokyo, Shanghai, Jakarta ada di beberapa studi itu Jakarta juga disampling, which is ini kita bisa bilang cukup mewakili sekian persen dari jumlah penduduk yang sekarang ini hidup di kota-kota tersebut. Terakhir itu kita bisa bilang hampir mewakili 50 juta dari total 250 juta penduduk yang tinggal di kota-kota yang saya sebutkan itu tadi. Jadi ini bisa dibilang cukup merepresentasikan sebenarnya apa bayangan konsumer yang akan mereka lakukan 10 tahun yang akan datang. Nah kita mulai masuk yang pertama. Yang pertama itu consumer trend
tentang Internet of Sense. Jadi ini sedikit membayangkan ya. Jadi saya akan berusaha mungkin pelan-pelan, saya nggak akan go through satu-satu. Jadi mereka bilang, your brain is the user interface. Jadi dengan otak kita aja, nanti mungkin dengan VR, kita nggak butuh lagi keyboard, kita nggak butuh lagi mouse gitu. Otak kita bisa memerintahkan VR, mungkin VR-nya nanti udah dalam bentuk kacamata, untuk kemudian melakukan, saya butuh informasi rute dari sini ke kantor misalnya. Jadi kalau kita dulu pakai Waze, kita pakai ini gitu. Kalau nanti itu bayangannya mereka, sekali lagi ini mimpinya ya. Your brain is your user interface. Itu contohnya ini kita keluarkan. Silakan dibaca reportnya. Ini available eksternal, bukan cuma untuk Ericsson. Ada di www.ericsson.com. Kita punya namanya Ericsson Consumer Led. Silakan di-download. Jadi ini bayangan-bayangan user nanti, aplikasi atau use cases yang mereka akan inginkan di 2030 nantinya. Ini yang related dengan intelligent machine. Contohnya yang pertama adalah body bots. Bots itu maksudnya robot ya. Jadi nanti ada baju atau perlengkapan gitu yang menyesuaikan dengan suasana hati pada saat itu gitu. Dan misalkan saya pengen rasanya hari ini saya kurang tidur, tapi saya banyak kerjaan nih, saya harus semangat. Saya harus punya alat yang membuat saya lebih semangat, berdiri lebih tegak, lebih pengen beraktivitas, lari, jogging, dan lain-lain, semacam itu. Kemudian misalkan guardian angels. Jadi 3/4 bilang mereka butuh alat yang kemudian memungkinkan mereka bisa mencari barang dimanapun. Dengan barang itu punya sensor. Jadi kalau kita sekarang punya Find My Phone ya, atau di iPhone itu Find My iPhone gitu. Nantinya semua barang mungkin udah bisa kita cari, ya kita lokasi, tahu lokasinya ya dengan semua sensor yang melekat di barang-barang tersebut gitu. Ini contoh-contoh intelligent machine di mana mesin itu saling interkoneksi, sharing information, ada digitalization vision namanya, semua informasi kemudian diintegrasikan, difilter, kemudian di-sharing antar orang-orang tertentu sehingga mereka bisa memanfaatkan informasi untuk kebutuhan mereka, baik itu dari sisi efisiensi, baik dari sisi misalkan cost saving, baik dari sisi keamanan, security dan lain-lain yang seperti saya contohkan. Ini yang menarik adalah Every Space Plaza. Ini mungkin lebih untuk consumer ya. Jadi bayangkan kita ke mall, tapi bukan real mall, tapi mall yang penuh dengan hyperspace. Jadi di sana ada misalkan ada hybrid gym. Kita ke sana, kita ke gym, tapi kita bisa merasakan gym bukan cuma kita sendiri. Ada rekan kita juga yang lagi nge-gym juga di tempat lain, kita seakan-akan lari bareng gitu. Atau misalkan lagi sepeda, kita sepedaan bareng dengan mereka di track yang sama, misalkan seperti itu. Mungkin kebayang nantinya akan diinginkan atau dibutuhkan 10 tahun yang akan datang. Nah ini mungkin yang terakhir, ini terutama tentang climate changes sekarang banyak banget concern. Nah bagaimana caranya orang mengakali ya climate changes ini gitu loh. Intinya sih saya nggak akan go through satu persatu ya, intinya networking, gimana caranya mencari cost efisiensi, kalau bisa punya power yang lebih besar dari rumah, kalau misalkan dia pakai solar panel dan lain-lain itu bisa dijual. Sensor, sensing, data, power, information itu bisa di-share sehingga kemudian dia bisa misalkan beraktivitas ketika off peak, bukan di peaknya. Misalkan ada waktu-waktu tertentu di mana harga listrik lebih mahal. Dengan AI, dengan kemampuan informasi yang dia bisa dapatkan, dia bisa mencari slot-slot waktu di mana dia bisa mendapatkan cost yang paling murah atau justru intinya yang cost yang lebih efisien. Nah ini bagian terakhir, tadi saya ngomong tentang consumer trend. Sekarang di next 2-3 slide saya akan ngomong teknologi trend. Saya nggak akan ngomong secara detail teknologi trendnya. Cuman ini yang kita lihat bagaimana nanti 5G akan evolve menuju 6G. Sebenarnya kita nggak harus bilang ini 6G ya, tapi bagaimana network architecture, sensor dan lain-lain itu akan bisa dimanfaatkan atau dilewatkan dengan teknologi atau network yang ada nantinya. Ini saya ambil yang terakhir adalah 2022. Tiap tahun dia mengeluarkan 2020, 21, 22, 23 belum keluar, biasanya sekitar bulan September.
Intinya adalah kita pengen memperlihatkan visinya Ericsson bahwa dengan semua konsumer tadi apa yang mereka inginkan, kira-kira network-nya kira-kira akan seperti apa. Tidak detail, tapi kira-kira kemampuan apa yang harus dibutuhkan oleh network supaya bisa deliver capability itu tadi. Kita lihat adalah harus bisa enable digital representation. Jadi akan semakin banyak sensor nantinya. Kita akan bilang network itu harus capable handle million even trillion of sensor. Tadi bayangkan setiap barang punya sensor, mobil punya sensor, sepatu nanti punya sensor, kulkas, dan lain-lain gitu. Nah, bayangkan semua itu akan nanti bisa direpresentasikan menjadi digital world. Dan mesin ini, alat-alat ini juga bisa berkomunikasi satu sama lain. Ditambahkan dengan kemampuan AI dan neural slicing, mereka akan mampu untuk kemudian memberikan additional information. Mereka sendiri mengirimkan informasi, data. Data itu karena semakin besarnya data itu harus ada AI yang memungkinkan informasi itu diolah. Kemampuan kita sebagai manusia untuk mengolah informasi itu tidak cukup. AI kemudian akan memilah-milah informasi mana yang relevan untuk satu aplikasi tertentu, informasi mana yang kemudian relevan untuk mesin tertentu atau human tertentu. Sekali lagi, human interaction dengan mesin itu akan semakin besar dengan internet senses dan lain-lain yang seperti saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah adaptable limitless connectivity. Yang kita lihat nanti harus ada ubiquitous, hampir bisa dibilang betul-betul harus merata coverage itu gitu. Sehingga kemudian kalau sekarang misalkan kita pakai VR itu masih di dalam ruangan. Karena dalam ruangan yang biasanya Wi-Fi-nya bagus atau 5G-nya bagus gitu. Yang kemudian kita bisa pakai tanpa buffering dan betul-betul aplikasinya bisa jalankan. Nantinya bayangkan AI dengan VR itu dengan bentuk gelas, yaitu kita akan bawa keluar ke jalanan, levelnya jalanan. Jadi makanya kemudian network adaptability, capability itu harus ada. Dan ini kita lihat bukan cuman teknologi 5G aja atau 6G aja nanti akan bisa, mungkin non-terrestrial juga akan diperlukan, even satelit mungkin akan dibutuhkan ketika area-area nanti tidak terjangkau atau tidak ada coverage, sehingga semua kemudian bisa saling bersinkronisasi untuk tetap mempertahankan quality of experience yang diinginkan oleh user. Yang ketiga adalah integrity and trustworthy dari sistem. Bayangkan semakin banyak tadi informasi ini juga saling di-share, mesin saling mengeluarkan semua informasi ini, harus ada security capability yang betul-betul bisa menjamin bahwa informasi ini tidak akan leakage ke orang yang tidak seharusnya mendapatkan informasi. Jadi ensure security, safety, resiliency, dan privacy terutama dari informasi itu. Dan kemudian kita juga lihat nanti akan ada confidential computing. Ya, kita lihat sekarang cloud computing sudah mulai diimplementasikan, nantinya cloud computing akan semakin mendekat ke edge, di mana informasi itu akan lebih cepat diproses sehingga kemudian bisa menghasilkan decision atau keputusan yang perlu diambil. Nantinya kemampuan edge itu juga harus bisa menghasilkan confidential computing. Jadi dia cuma betul-betul memberikan informasi yang sesuai untuk orang yang memang layak menerima informasi tersebut. Zero trust architecture, service availability assurance, dan lain-lain. Yang keempat adalah federated cognitive network. Ini intinya adalah self-autonomous. Cellular network nantinya dengan segitu banyak informasi itu harus betul-betul bisa memanfaatkan AI dan machine learning untuk bisa beroperasi sendiri. Bayangannya nanti adalah akan sedikit sekali interference atau kebutuhan manusia untuk melakukan mengoperasikan network tersebut. Semuanya bisa dibilang hampir fully automated dengan machine learning, dengan AI dia bisa mempredik berdasarkan informasi kejadian-kejadian sebelumnya, langkah apa yang perlu diambil baik untuk memitigasi kejadian yang akan datang atau even preemptive kejadian yang akan datang. Di sini kita lihat akan semakin besar cakupan network architecture yang harus dihandle sehingga kemampuan AI dan machine learning itu akan sangat besar. Yang terakhir adalah Unified Network Compute Fabric. Ini sebenarnya tadi saya sudah sempat bahas, integrated storage, compute communication, deterministic compute capability. Sekarang
network cloud sudah mulai, cloud native sudah mulai diimplementasikan, nanti akan semakin ke edge nanti akan semakin punya kemampuan yang besar, sehingga processing informasi itu akan dilakukan di edge, karena itu akan menghemat, memberikan efisiensi terhadap network, dan juga dari sisi latency. Tadi Pak Rosadi cerita, kita harus mendapatkan latency yang rendah untuk mission critical aplikasi misalkan. Itu bisa didapat dengan kita lakukan network architecture di mana cloud computing itu kita betul-betul desain sehingga bisa memberikan decision itu dalam jangka waktu yang sangat singkat. Karena dari sisi radio itu sebenarnya latensinya udah sangat rendah. Kadang-kadang cloud computing lah, processing lah yang kemudian menyebabkan latensi yang lebih tinggi. Ini kira-kira network capability yang kita perlu lakukan, yang kita perlu pertimbangkan dan kita harus adakan untuk 10 tahun yang akan datang. 5G saat ini dan 6G nanti itu banyak banget capability-nya. Easy integration capability itu adalah main driver kenapa 5G itu diimplementasikan bukan cuma untuk consumer tapi juga untuk industri. Nah ini contoh-contohnya mirip sebenarnya tadi Pak Rosidi juga udah discuss. Menurut saya mau nggak mau kita harus ke sini. Karena kalau kita nggak ke sini, seperti tadi Pak Rosidi bilang, kita akan ketinggalan dengan negara lain. Ketika kita ketinggalan dengan negara lain, kita takut produk dari manufacturing kita, misalkan itu tidak akan bisa bersaing. Mereka akan lebih efisien, mereka bisa memberikan harga yang lebih murah. Jadi nggak mau sedikit banyak digitalization, automation ini kita harus juga lakukan di manufacture Indonesia sehingga industri Indonesia tetap bisa bersaing dengan kompetitor kita di Thailand, Vietnam di mana mereka mungkin udah lebih dulu mengimplementasikan ini. Fundamental untuk new use casesnya macam-macam dari sensor, robotik, asset management, AR, VR, remote control dan lain-lain. Saya cuma pengen highlight ini karena saya tadi banyak fokus di consumer, tapi sebenarnya banyak juga use cases aplikasi yang bisa dipakai untuk industri. Mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.